warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Deswitrisari dengan NIM 2133437 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikolog dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fase farmakodinamik. Farmakodinamik adalah efek obat terhadap fisiologi dan biokimia seluler dan mempelajari mekanisme kerja obat. Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologis yang mempelajari tentang bagaimana suatu obat atau bahan aktif bekerja sehingga menghasilkan efek biologis. Dengan kata lain, bahwa farmakodinamik adalah cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Tujuan dari farmakodinamik ada 3, yaitu pertama, untuk meneliti efek utama obat, yang kedua, mengetahui interaksi obat dalam sel, yang ketiga, mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Ada 5 fase farmakodinamik. Yang pertama, yaitu mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat menghasilkan kerja dengan mengubah cairan tubuh atau dengan berinteraksi dengan tempat reseptor. Tempat reseptor berinteraksi dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Efek suatu obat dapat terjadi jika molekul obat berikatan dengan suatu molekul spesifiknya, sehingga menyebabkan reaksi biokimiawi dan menghasilkan efek biologis. Molekul spesifik tersebut merupakan binding site yang biasa disebut dengan target obat. Interaksi antara molekul obat dan sel mendasari penjelasan molekuler interaksi obat dengan responnya. Yang kedua yaitu efek obat. Efek obat atau yang biasa disebut dengan efek terapi adalah efek yang diharapkan dari suatu obat. Misalnya, paracetamol dengan dosis 500 mg dapat menurunkan panas tubuh orang dewasa atau pada dosis yang lebih kecil untuk anak-anak. Efek obat dapat disebut juga dengan mula kerja, yaitu di mana dimulainya kerja obat pada waktu obat memasuki plasma atau berakhir sampai mencapai konsentrasi efektif minimum. Apabila kadar obat dalam plasma atau serum menurun di bawah ambang atau MSC, maka ini berarti dosis obat yang memadai tidak tercapai. Puncak kerja terjadi pada saat obat mencapai konsentrasi tertinggi dalam darah atau plasma. Yang ketiga yaitu efek samping. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Semua obat mempunyai efek samping baik yang diinginkan maupun tidak bakal terjadi sebelumnya. Efek samping terutama diakibatkan oleh kurangnya spesifitas obat tersebut, seperti beta-nekol. Dalam beberapa masalah kesehatan, efek samping mungkin menjadi yang diinginkan, seperti Benadryl diberikan sebelum tidur. Efek samping yang berupa rasa kantuk menjadi menguntungkan. Tetapi, pada saat-saat lain, efek samping dapat menjadi reaksi yang merugikan. Istilah efek samping dan reaksi yang merugikan kadang-kadang dipakai bergantian. Reaksi yang merugikan adalah batas efek yang tidak diinginkan dari obat-obat yang mengakibatkan efek samping ringan sampai berat, termasuk anafilaksis. Umumnya, efek samping obat itu ada beberapa, yaitu alergi, gangguan pada kulit, gangguan pencernaan, gangguan sistem saraf, gangguan kardiovaskular, gangguan seluler pernafasan. Lanjut yang keempat, efek teratogen. Teratogen adalah suatu obat atau zat yang menyebabkan pertumbuhan janin yang abnormal. Kata teratogen berasal dari bahasa Yunani yaitu teratos yang berarti monster dan genesis yang berarti asal. Terjadi teratogen ini didefinisikan sebagai asal terjadinya monster atau proses gangguan proses pertumbuhan yang menghasilkan monster. Teratogen ini bekerja dengan cara mekanisme yang spesifik pada sel-sel jaringan yang kadang berkembang untuk memulai embriogenesis atau patogenesis yang abnormal. Lanjut yang terakhir yaitu efek toksis. Kata racun Fox adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata fox, di mana dalam bahasa Yunani berarti panah, di mana pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan yang selalu pada panah terdapat racun. Apabila zat kimia didekatkan dengan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensi memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme.
Pada umumnya, efek berbahaya timbul apabila terjadi interaksi antara zat kimia dengan reseptor. Suatu kerja toksis pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Bila memperhatikan kerumitan sistem biologi, baik kerumitan kimia maupun fisika, maka jumlah mekanisme kerja yang mungkin praktis tidak terbatas, terutama sejauh ditimbulkannya efek toksik. Pada kenyataan, kebanyakan proses kimiawi dalam tubuh organisme berlangsung melalui perataan enzim atau kebanyakan kerja biologi disebabkan oleh interaksi dengan enzim. Di samping itu, beberapa transport sinyal difasilitasi dengan sistem enzim. Interaksi kinobiotika terdapat enzim yang memungkinkan dapat mengakibatkan menghambat atau justru mengaktifkan kerja enzim. Tidak jarang, interaksi kinobiotika dengan sistem enzim dapat menimbulkan efek toksik. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dengan berakhirnya presentasi saya hari ini, maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.